warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ghazali rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah, baik berupa kesehatan, kesempatan atau nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa menjalani kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan mengikuti majelis ilmu untuk ngangso kawaruk, untuk menambah pengetahuan tentang keagamaan kita. Semua itu kita jalani dengan tanpa rintangan. Semua itu kita jalani dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah, segala urusan kita juga dimudahkan, dan anak turun kita semua dijadikan anak turun yang soleh-solehah. Kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi ini saya akan membacakan satu bagian dari kitab yang bernama Durratun Nasihin, bab mengenai fadilatul qiraatil Quran, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah annahu qala, beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan, man barang siapa kana yarju, yang mengharap liqa Allahi, untuk bertemu Allah, fayukrim ahlallah. Kata Rasulullah, siapa yang hendak berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia memuliakan ahlullah, keluarganya Allah. Lalu mendengar seperti itu, Abu Hurairah balik bertanya, qila ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal lillahi azza wa jalla ahlun, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu punya keluarga? Selama ini kan kita, siapa keluargamu? Si A, si B, si Fulan, si C, dan seterusnya. Tapi ini enggak. Suatu ketika Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat, fal yukrim ahlallah, hendaknya orang ini memuliakan keluarganya Allah. Kok bukan keluarga kita? Ya nggak tahu, ini Rasulullah bilang seperti itu. Lalu mendengar hal yang seperti itu, Abu Bakar kemudian bertanya, ya Rasulullah,
wahai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal lillahi azza wa jalla ahlun, apa Allah itu punya saudara? Jawabannya Rasulullah qala, Rasul pun menjawab na'am. Orang Malang jawabnya oyi alias iyo. Lo kan yang jawabnya oyi Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah penasaran, gila, tanya lagi, man hum ya Rasulullah? Kalau memang Allah itu punya saudara, punya keluarga, ahlullah namanya, maka siapa mereka itu? Siapa yang disebut dengan ahlullah itu siapa? Tunjukkan kepada kami wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Kanjeng Nabi pun menjawab qala. Kanjeng Nabi pun menjawab, ahlullahi, keluarganya Allah, fid dunya, di dunia adalah alladzina, orang-orang yang yaqra'unal Qur'ana, yang mau membaca Al-Qur'an. Saya ulang, siapa Rasulullah yang disebut dengan keluarganya Allah atau ahlullah itu? Alladzina, orang-orang yang yaqra'unal Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an. Allah, Rasul pun menyambung perkataannya, Allah, ingat-ingat, man akramahum, barang siapa yang memuliakan mereka, barang siapa yang memuliakan orang yang suka dan membaca Al-Qur'an, faqad akramahullahu ta'ala, maka Allah akan memuliakan orang itu, wa aqahul jannata, dan Allah kelak akan memberikan pada orang yang memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an, diberi surga. Mulia nontok, memuliakan saja, itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga, apalagi membaca. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. Tafsir ini ditulis oleh seorang ulama besar, ditulis oleh seorang tuan guru berkebangsaan Tunisia, namanya Ibnu Ashur. Beliau saat menjabarkan ayat Al-Qur'an, bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi hadirin hadirat, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat waman, barang siapa a'rada, yang enggan an dzikri, untuk mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka besok di hari akhirat akan mendapati kehidupan yang sengsara. Imam Ibnu Ashur menjelaskan mengenai man a'rada an dzikri, yang dimaksud orang-orang yang berpaling untuk tidak zikir, tidak ingat kepadaku itu apa? Imam Ibnu Ashur menjelaskan, di antara orang-orang yang akan masuk dalam kategori orang yang berpaling untuk zikir kepada Allah, dan orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sengsara adalah mereka yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Dilanjut lagi ayatnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tidak hanya cukup orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, tetapi dilanjutkan oleh Allah, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah,
tidak mau membaca Al-Quran, maka pertama dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Dan yang kedua kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di hari akhirat orang yang seperti ini akan digiring dalam kondisi a'ma alias buta. Meskipun di dunia matanya normal saja, meskipun di dunia jarak 1 kilo ada cowok cakep kita bisa melihat, meskipun jarak 2 kilo ada perempuan cantik, saat di dunia mata kita normal-normal saja. Tetapi jika di dunia tidak menggunakan kesempatan saat dikasih pandangan yang normal, tidak digunakan untuk zikir kepada Allah, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, maka dia akan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Gambaran Al-Quran yang seperti itu, ya, bahwa orang yang di dunia tidak membaca Al-Quran, tidak mau berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara kelak di hari akhirat. Tidak hanya itu, orang ini akan digiring dalam kondisi mata buta. Orang yang seperti ini kemudian digambarkan di dalam Al-Quran protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Al-Quran masih dilanjut gambarnya sama Allah. Qala, orang yang tadi digiring dalam kondisi buta itu protes. Rabbi do Gusti Allah, lima hasyartani a'ma. Kenapa panjenengan ini kok menggiring kami ini dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saat di dunia aku ini bisa melihat. Kira-kira protes atau pertanyaan seperti itu dijawab lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitana. Loh, karena aku menggiring kamu dalam kondisi buta itu ya wajar. Karena apa? Karena saat di dunia tanda-tanda kebesaranku itu sudah hadir di sekeliling kamu. Fanasita, tetapi kamu melalaikan. Ayo coba kita hitung. Mulai kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara oksigen tanpa bayar, gratis. Kita bandingkan dengan yang dalam saat yang sama di rumah sakit sedang membutuhkan tabung oksigen. Harganya mahal apa murah? Ibu-ibu yang ngantuk. Mahal. Wis bebas. Allah tidak pernah mematok harga kepada kita layaknya kita beli LPG. Kemudian kita bisa jalan ke sini tanpa sakit, tanpa merasakan apa-apa, dalam kondisi sehat walafiat. Kata Allah, yang seperti itu adalah tanda-tanda kebesaranku. Fanasita, tapi kamu melalaikan. Saya ulang ayatnya. Kadzalika atatka ayatuna fanasitana. Begitu itu dok, begitu itu le. Kamu kenapa saya kirim dalam kondisi buta dan kamu mendapatkan kehidupan yang sengsara? Karena saat di dunia tanda-tanda kebesaranku itu hadir, fanasitaha, kamu melalaikan. Kalau seperti itu kata Allah, wa kadzalika al-yawma tunsa. Yes, begitu itu. Karena kamu melalaikan aku, ya ben sekarang aku melalaikanmu. Jadi ini
kejam ngono Gusti Allah. Loh, bukan kejam. Karena memang Allah itu satu-satunya zat yang paling punya kekuasaan. Allah itu maha punya kekuasaan. Makanya di Al-Quran dikatakan qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan Muhammad, Allah itu yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Dia itulah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun. Kalau Anda punya ilmu, hakikatnya ilmu yang dimiliki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang punya harta kekayaan, punya uang melimpah-ruah, tapi pada hakikatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut para ulama, sejatinya pada hakikatnya kita ini gak bisa mengklaim itu kan duitku, itu kan hasil pekerjaanku. Iya, tapi seandainya Allah itu tidak memberikan kesempatan kepada kita, Allah tidak memberikan ilmu kepada kita, Allah tidak memberikan daya upaya kepada kita, maka pada hakikatnya kita tidak bisa apa-apa. Semuanya itu sebetulnya hanya perantara. Tetapi kata Allah, meskipun kekuasaan itu milik Allah, Allah akan memberikan rahmat kepada yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang diberi duitnya miliar. Satu minggu kemarin kita dihebohkan dengan uang palsu, ya, dideposit miliaran bahkan ratusan. Jarine wong sing mripate peteng, pikirane peteng, timbangane nyambut gawe sedina entuk duit 50.000, ayo kepin duit wae. Iki sing pikirane peteng. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dunia ini itu sebagai cobaan. Sing gak duwe-duwe ya dicoba kali Gusti Allah, sing duwe-duwe ya dicoba. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu sabar itu dalam dua konteks, baik dalam kondisi kita itu riang gembira maupun dalam kondisi kita itu dalam keadaan terjepit. Contoh nih, gimana caranya sabar saat kita mendapatkan kenikmatan? Ya paling tidak saat kita diberi uang miliaran, kita kemudian diberi pemahaman, oh kalau orang berharta kekayaan banyak itu wajib zakat. Kalau sudah paham itu adalah ada zakat di situ, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa ingat dalam harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah itu ada haqqun, haknya lis-sa'ili wal mahrum untuk orang-orang yang berhak. Kalau tahu seperti itu akhirnya apa? Sabar menahan nafsu untuk memerangi agar kita tetap bisa berpijak kepada aturan agama, sehingga pikiran kita terbuka, nafsu kita kemudian kita hempaskan, lalu kita keluarkan harta sebagian zakat yang ada di dalam harta kita. Apa itu mudah? Tidak mudah. Tidak mudah. Kita mengeluarkan duit 1.000 itu tidak mudah. Saat ada orang mengajak, ayo le, kita sedekah, jawabannya sepurane, aku dina iki gak entuk duitku aku menyekel 5.000. Engko wae le wis entuk duit 1 juta. Begitu dikasih duit 1 juta, dikasih uang 1 juta, diminta sedekah. Ayo le sedekah. Piro? 100.000 wae agak-agak mikir setane kok 100.000. Loh aku kerja sakulan nyekel duit 100.000 kangelan, kok saiki dadak nyekel duit 1 juta dikurangi 100.000. Kok niku butuh sabar. Artinya apa? Saat kita bahagia, mendapatkan rezeki Allah banyak ini dan itu, di situ kita diuji sama Allah. Sampai mana nafsu kamu itu ngajak kamu untuk tetap megang uang agar tidak dikeluarkan sedekah. Makanya di dalam Al-Quran itu kita diingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Dek jenenge menungso niku sampai kiamat, duwe-duwe gak duwe-duwe, sehat utawa lara, tetep wae duwe sifat ngeluh.
Nggih. Napa ten? Nggih napa ten? Nggih. Ngaten niki kula niku wong ya Allah, adem-adem kaya dikomangisi napa ni Allah. Lagi sing menang setane wis gak bakal. Kula waktu iki bel tapi nek kula dibel kula ajeng ten Bulu Lawang. Enten acara mantenan. Dibel Pak, Beijing enten ta. Kula mikir yo begini. Pokok sedaya niku dalam kondisi bahagia, tidak bahagia, manusia punya sifat innal insana khuliqa halu'a. Terusane ayat ngeten. Idza masyahu syarru jazua. Lek kapan digawe api-api rezeki kalau Gusti Allah sing api entuk duwe entuk iki iku jazua. Orang Jawa itu jazua itu rekam ini, apa rekam ini? Genggam. Ayo, keleki, ya, wis muhasabah nang awake dhewe. Umpama dhewe ditakdirno kali Gusti Allah entuk duwe sak miliar cerita. Ayo, gampang cerita kok menang? Menang nek kula menang. Ku jadi traktir dhewe ngeten. Tapi, nah iki balane. Wa idza massahul khairu manu'a. Wale sing pertama niku nek dikeki elek gampang ngomong. Ya Allah wahyu aku sedherek apes ana apa? Embuh kek bukan lapake ana wong pisan. Padahal aku nyekel duit belas. Rodo awan sithik nyekel duit 5.000 ana meneh wong ameh. Misale, lho, nek dikai apes ngomong mesti. Ora usah ditakoni mesti ngomong. Nggih, napa ten? Lho niki watak dasare menungso. Sing terakhir kok wa idza massahul khairu manu'a. Tapi nek diwai nikmat cenderung enggak. Lho, niki pengingat kepada kita. Kalau siapapun manusia di dunia ini, kalau nafsunya itu menguasai dirinya, maka sifat yang dikatakan Al-Quran ini bercokol pada diri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui kitab ini kita diingatkan dan kita kembali lagi ke laptop bahwa agar nanti kita ini di akhirat itu mendapatkan surga, tapi surganya itu bukan kita yang membaca Al-Quran, kita hanya memuliakan orang yang membaca Al-Quran yang disebut dengan keluarganya Allah. Ada cerita hadirin hadirat, dahsyatnya membaca Al-Quran itu ada cerita. Ini juga hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam kitab yang lain, tidak di kitab ini. Suatu cerita, suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah bilang di depan sahabat, lakot mata mimman kana qablu. Ban sahabat dhisik iku ana wong mati. Wong iki laisa ma'ahu syai'un illa tabar. Wong iki duwe amal-amal sing istimewa kecuali nek senenge seneng, kecuali ben amale seneng maca surat Tabarok. Ngertos nggih surat Tabarok nggih? Ngertos nggih Bu? Nggih. Bunyine pripun? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dan seterusnya. Insyaallah hafal panjenengan. Lho, terus Kanjeng Nabi dhisik iku ana wong lanang mati meninggal dunia
amal ibadah sing iso diandalno dhek iki mung senengane maca surat Tabarok. Bahasane hadis walaisa ma'ahu syai'un, dia iki gak ono apa-apa amale blas illa tabaraka mung senengane maca surat Tabarok. Barang ngaji ngeten iki mari gak boleh sik maca Tabarok paling 10 menit. Engko tekan omah langsung njogo wudu, salat duha, maca surat Tabarok meneh. Masak 5 menit maca surat Tabarok nek kamu karo masak maca surat Tabarok. Jadi kanjeng Nabi, wong sing apike krana maca surat Tabarok iki meninggal sahabat. Lho, awakmu kepen ngerti gak? Nalika jasate ditaruh teng gone liang lahat, pengunjunge mulih langsung ditekan rong malaikat jebret. Ayo dia ketekan malaikat terus jawab apa? Begitu malaikat teko, arep takok, niki wau sing wong lanang mati niku wau. Ya kira-kira kabeh dihisab. Awakmu pengen ning donya iku sing mbok lakoni apa wae. Tanggal 21 Desember tahun 2024 jam 6 kurang seperempat juga awakmu ning ndi? Oh, apik kula, aku nak beri misale bae Masjid Allah. Jadi oke, gak masalah. Terus mari ngono lapo? Oh iya, kula teng mriko. Apa sing balakan nggih maksiat. Lha niki mboten. Begitu malaikat teko, jasate laki-laki sing senengane maca surat Tabarok itu tiba-tiba dari napa? Dari jasad itu keluar malaikat. Jadi di dalam kubur ada 3 malaikat. 2 malaikat yang akan menghisab, yang akan napa? Ngitung amal ibadah laki-laki, sing siji malaikat niku perwujudan saking surat Tabarok. Belum. Begitu aku takut tangi, ono apa malaikat loro ini. Lho, lah kon sapa? Lho, aku iki jelmaan teko surat Tabarok. Aku iki termasuk kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sing pengen nalika nang donya senengane diwaca karo wong sing ape mbok kisah. Malaikat loro bingung. Iya ta, gak iya ta. Akhire malaikat loro ngeten. Takok, "Karepmu apa? Apa urusanku karo awakmu? Aku loro iki mang tugasku hisab wong sing nang gone kubur. Lek awakmu sapa? Terus sing mbok karepi apa?" Malaikat jelmaan saking Tabarok itu terus ngomong ngeten. Ngene lho malaikat. Sabar sik kok aja emosi. Awakmu aja marah-marah dhisik. Siji, aku iki malaikat. Jelmaan teko surat Tabarok sing nalika nang donya diwaca wong sing apik kok bisa. Terus karepmu apa? Lho ngene lho. Lah wong ana wong apik nang donya maca surat Tabarok mosok penak kok hisab sakarepmu dhewe. Yo aku ngiwangi ta. Aku ngiwangi. Terus karepmu apa? Ngene, aku njaluk tolong hisabe wong iki ra usah diitung. Kon bali oe kowe. Jarine malaikat turun, lho lah kok enak. Terus malaikat turun ngeten, ini la amliku laka dorron wala nafa. Oke, ngene wae dicoba jalan tengah. Aku nalika iki nang gone padang kubur iki, aku gak iso ngeloroi awakmu. Aku yo gak iso mengiyakan permintaanmu. Ngene wae tak jalan keluar. Saiki tak kei kesempatan awakmu ngadep nang Gusti Allah. Nek Gusti Allah iku mengizinkan, aku bakal balik mulih meneh. Aku tak bakal turu meneh jare malaikat. Langsung malaikat jelmaan Tabarok langsung ngadep nang Gusti Allah. Assalamualaikum. Gusti, ana apa malaikat? Ana apa malaikat? Ngeten Gusti. Sakniki niku enten kalih malaikat nok gone kuburan si fulan. Terus lha ya napa Gusti? Wong apike kaya ngono. Nalika nok donya gelem maca Tabarok, isu Tabarok, awan Tabarok, sore Tabarok, bengi Tabarok, balik terus. Wong senengane maca aku, ya aku yang belok. Terus piye karepmu?
Karena saya ini adalah kalammu, karena saya ini adalah wahyu panjenengan yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya memberikan syafaat. Permintaanmu apa? Permintaan kula setunggal Gusti. Lek kapan panjenengan boten purun mengabulkan permintaan kula, keluarkan saya, dan saya jangan dianggap sebagai kalamullah. Keluarkan saya dari Al-Qur'an. Kalamullah menjelma dadi malaikat nantang nang Gusti Allah bingung. Oh iya ya, kok niki tibake tabarok. Pak wis ngene wae wis awakmu bali omong-omong malaikat loro pun balik. Lek kapan arek, nek kapan si fulan sing saiki lagi tergeletak iku di ngapura kalian Gusti Allah. Balik, nggih pun Gusti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, balik. Balik nang kuburane ketemu malaikat niku jarene malaikat sing rupa surat tabarak mbek. Lho napa kok kowe? Iya. Gusti Allah sampun ngridhoi kula lek kapan kula niki angsal maringi syafaat dumateng tiyang sing sakniki ajeng panjenengan bisa. Balik boleh nganggur kon saiki. Lho, ngoten. Akhire napa? Akhire fulan sing niku diceritakan Kanjeng Nabi sing meninggal hanya punya modal tabarok bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sini niku menyarankan kula wadene sedaya nek iso bendina aja sampai telat maca surat Tabarok. Makanya surat Tabarok kemudian disebut dengan suratul mani'ah. Surat Al-Qur'an yang bisa memberikan tameng kepada kita dan bisa mencegah azab kubur dari jasad kita. Lho niki keunggulannya, keutamaannya nek kapan dia niku purun maos Al-Qur'an. Makanya hadis itu niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ngeten. Iqra'ul Qur'an le do awakmu kabeh maca Qur'an. Fa innahu mongko satemene Qur'an iku syafi'un yaumal qiyamati li ashabi. So nanggone akhirat Quran itu iso nguwehi syafaat nanggone wong sing gelem maca. Mungkin ada yang berpikir, "Lah Pak, saya ini kan sudah tuan. Dulu kecil enggak pernah belajar Al-Qur'an. Sehingga saya ini enggak bisa baca Al-Qur'an. Terus apa yang saya baca? Yang dibaca adalah surat yang dihafalkan. Yang dibaca adalah surat yang dihafalkan. Wong tabarok wae iso memiliki istimewaan, apalagi surat-surat yang lain. Sing penting ojo surat tanah. Lek sing diwaca surat tanah, kok yo gak tebus. Lek surat tanah iku mengko nikmati ditinggal. Tapi nek surat tanggone Al-Qur'an iku kok nek dhewe ditakdirno Gusti Allah meninggal, insyaallah surat sing diwaca niku bakal mendatangkan syafaat. Mungkin ente sing tangan malih, Pak, napa maca Quran iku kudu ngerti sak maknane, ideale nggih. Tapi lek wis tuwa-tuwa kaya kados kula ngene iki piye kapan belajar bahasa Arab? Wong maca wae kadang cetal-cetal, a'udzu alhamdu bolak-balik. Ana desa-desa iki kulo iki. Sing imam wis sepuh kadang bismillah. Imam saniki kan enak-enak omongane imam kota. Saniki nu kuwata lare-lare tiyang-tiyang sing saged maos Al-Qur'an. Tapi iki nggih diemutaken kalian Rasulullah. Jarene Kanjeng Nabi boleh wis mendekati mangsa akhir, akeh wong pinter maca Quran, tapi mung diwaca tok, gak pernah gelem ngresapi atine, gak pernah gelem nglakoni hakikat maknane. Saniki ngomong mah sekolah sithik-sithik enten tahfidz nggih napa mboten? Tapi ideale iku tiyang nek saged nyapal Quran iku
kudu dibarengi ilmu bahasa Arab. Niku soalnya alate. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Lek kapan apal tok gak ngerti bahasa Arab iku durung paham agama 100%. Lho niki kudu paham Dewi. Nggih. Aja kok kepencut. Faisal iku rek apal Qur'an rek misale. Ku berarti ahli agama dereng tentu. Sing dijenengi ahli agama niku membutuhkan ilmu sing kathah. Lek ideale kados Imam Ghazali lho iki nang masjid iki. Imam Ghazali itu cilik wis apal Quran. Nggih, Imam Ghazali itu cilik apal Quran. Ahli filsafat. Belajar rono belajar ini apal pirang hadis, jutaan hadis, gadahi pinten-pinten karangan. Imam Ghazali bertahun-tahun nanti jadi rektor jenenge Madrasah An-Nidhamiyah ten Baghdad. Bertahun-tahun. Bahkan Imam Ghazali krono bosen Imam Ghazali jaban bosen. Niku Imam Ghazali lihat dhewe. Oh, angel. Gelek bandingane Imam Ghazali. Lek Imam Ghazali niku nate dadi rektor nang gone Baghdad jenenge Madrasah An-Nidhamiyah sampai apa meninggal dunia. Tapi keputusan Imam Ghazali wah aku nih dadi rektor terus gini kapan ilmuku iso diamalkan? Kapan aku iso mendekatkan diri lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Imam Ghazali mengundurkan diri dari rektor. Kemudian pergi uzlah beberapa tahun dan balik. Salah satunya menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kelas Imam Ghazali yang wonten. Lah nang malah kamu wonten saniki ngoten. Dados apal Quran tok niku dereng saged menjamin nek iso saged paham agama, kudu ditambah kalian piranti ilmu-ilmu yang lain. Tapi ampun kuantos, jangan khawatir, la takhaf wa la tahzan, jangan bersedih dan jangan takut. Membaca Al-Quran saja itu bisa menjadi amal kebaikan kita yang insya Allah akan mendatangkan syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Kulo niki sampai jam pinten? Suruh niku sampai jam pinten? Oh, bunyi mangke. Niki soalnya Pak kula kebabas itu sampai dhuwur niki. Betul sakit, kulo itu pakai jam 8 nih, enten acara tentang ini. Kulo lanjut nih. Dados Quran niku kate terjadi kanjeng Nabi Ibrahim maca Quran fa innahu syafi'un li ashabi. Quran niku iso dadi syafaat, pemberi syafaat bagi orang yang membaca. Jadi kalau kita nggak paham artinya nggak apa-apa. Kalau kita misalnya nggak hafal semua, nggak bisa semuanya, sing dihafal wae. Karena biasanya kalau orang sepuh itu kan sering mendengarkan akhirnya apa? Kulo niku nek malam Rebo mantun salat maghrib niku ngaos teng ngene Masjid Watu Gong niki. Jalan Kudus enggak sebelah kanan belokan. Nggih. Kulo ngajar teng mriku niku pun pinten taun, hampir 10 tahun. Ajeng ngaji niku mesti kulo ajak mau surat Al-Waqiah. Lho niku lho arek cilik-cilik niku mboten derek ngaji. Krana saking napa setiap minggu sekali apa? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Dan seterusnya niku krana saking ilingi. Dan terus tiang niku nih sering mendengarkan itu pasti apa? Orang barat, ngapunten. Orang barat kemudian punya teori namanya teori mimetik. Mimetik niku artinya niru.
Artinya apa? Semakin orang itu mendengarkan dan meniru, maka dia akan dengan sendirinya akan hafal. Maka nih tiang-tiang sing niku nggih. Nek ten desa-desa, boten kota, kula ten desa kula niku ajeng salat niku enten pujian. Nggih. Pujian misalnya ngeten. Misale pujian niku napa? Sholawat napa niku? Allahumma sholli sholatan sholat apa nih? Naria. Liku ala cili hadirin hadirat. Umpama gak dikongkon ngapalno bapak ibu rungokno ae bendina. Tanggoe omahe nggone masjid iku ana bendina ning kono. Dijamin setahun lama. Lho niki niku jeneng tiyang sing niku. Dan di barat dikembangkan teori namanya teori mimetik. Bapak ibu yo enak gak ngajari bapak ibu apa? Nggih, lho niku hikmah. Kenapa kok kemudian kadang orang dulu itu ngoten niku. Enten malih diajarkan mengenai sifat wajibnya Allah. Tidak harus orang tuanya yang mengajarkan, tapi disuruh ke masjid anaknya, di situ diajak pujian. Allah wujud kita bako percaya bapak ibu yang apa? Saya aku takut anaknya apa? Pertanyaan nih, bapak pernah ngajari? Gak pernah, soalnya bapak sibuk, ibu sibuk. Tapi apa saiki? Lho niki hikmah. Makanya orang dulu itu sangat bijaksana. Sebetulnya kenapa kemudian kalau menjelang sholat itu di tempat saya itu mesti ada kayak gitu-gitu? Karena hikmahnya itu anak itu nggak diajari orang tua, tapi karena kemudian dia datang ke tempat yang di situ bacaannya terus diulang, akhirnya anak menjadi paham. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Padahal niku sayyidul istighfar. Niku ibaratnya ini astagfirullahaladzim. Niku tingkatane ni sorry iki wau. Tapi nek kena sayyidul istighfar. Nggih. Sayyidul istighfar lho niku. Makane nek jenengan mantun salat sing maos istighfar. Niku istighfar tingkatan ecek. Hei niku napa niku? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi. Tapi kan menungso itu senengane sing simpel. Bila perlu ana siji tok liyane wis gak usah diwaca. Nggih mboten apa? Ya wis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makane zikir terdene Islam niku terdene Quran niku macam-macam. Doa niku nggih macam-macam. Wis saniki bali maneh. Ayo sing boten apal Quran diwaca saisone. Sing boten saged maos sing apal diwaca. Umpama pisan gak apal gak ngerti maknane mboten napa-napa. Umpama pisan kok enten niku tiyang maos Al-Qur'an kok cetal-cetal niku nggih turine Kanjeng Nabi mboten napa-napa. Turine Kanjeng Nabi sapa sing maca Al-Qur'an. Misale dhek maca alif lam mim. Mengapal iku tok. Marang ganti meneh. Yasin sadaqallahul azim. Ku awan maca meneh hamim sadaqallahul azim. Kok bunyi maca meneh kan enak nggih kok sedawa-dawa apa dawa-dawa wong niku bisa ayat. Lihat dari Kanjeng Nabi lek kapan ana wong maca Quran
Kok dhek maca alif lam mim iki hitungane gak sak kata. Jadi Kanjeng Nabi pahalane gak mek sak alif lam mim siji tok, tapi dihitung telu, alif dhewe, lam dhewe, mim dhewe. Lah nek kapan sedina maca petung juz, yo dihitung ngono. Enten ta sing ngertos jumlahane huruf ten Quran niku pinten ewu? Ayat niku. Ayate 6666 ayat. Piro hurufe? Hitungan dhewe wis kurang gawean. Lho, dadi hitungane misale dhewe iki kula panjenengan sedaya purun maos Al-Qur'an. Mulai alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai ilahin nas malikin nas dan seterusnya niku terakhir niku dihitung per huruf kalian Gusti Allah. Gak dihitung per surat, nek surat dihitung mek 114 surat. Nek dihitung ayat mek 6666 ayat, tapi niki mboten dihitung huruf. Al-Fatihah wis pira wisan ayat dihitung. Itu dan sedikit itu. Ini Al-Fatihah insyaallah hafal sedaya. Ente sebutan apa? Jadi Kanjeng Nabi, alif lam mim dihitung telu. Terus baca sahabat pilih ngomong. Lek kapan ono umat Islam maca Al-Qur'an, dhek gak paham artine, tur bacaane cetal-cetal, gak apa-apa. Iku dihitung kalian Gusti Allah entuk pahala. Apa maneh suarane penak. Nggih kan lagune kaya lagu nggone Arab Saudi. Nggih. Kok kaya lagune wong Turki duren kidul. Nggih. Oh, tambah. Sing ngrungokno ya mantep. Ayo coba dirasakno mawon. Umpami panjenengan diimami imam sing suarane enak, fasih bacaane ayem napa anteng? Ayem napa anteng? Sing teko omah ku pikiran duwe nek kene lali kabeh masyaallah. Tapi umpama kok sampai ono imam, umpama kok sampai kepeksa kita menemukan imam sing bacane gak karu-karuan, gak dadi khusyuk salat iki. Lah iya, wong atasane maca Al-Fatihah wae cepet gak karu-karuan. Bokono imam meneh ta iki. Liku karo salat ngono. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cari nemburi kasih ke sholat. Iki dalah opo iman. Mangane tenggene napa? Tenggene Islam, tenggene Covid ini imam niku diatur. Enten syarat imam niku boten sembarang imam. Pertama akro. Akro niku napa artine? Akro niku imam niku ilmu agama niku kudu luwe akeh. Bacaan Al-Qur'an kudu sip. Lek saiki ngene, lek saiki ana imam telu padha-padha akro, padha-padha sip ilmu agamane, padha-padha suarane jos, padha-padha Qur'ane jos. Dipilih sing napa? Enten maneh grite. Akbarusina. Sing gedhe, sing usiane luwih tuwa. Sapa sing luwih tuwa? Oleh padha tuwane mudhun meneh. Apa statuse wong telu iku manggon nang masjid kono sekitare masjid apa tamu? Terus ngoten niku. Ngoten niku mangkane agama niku nata. Ben napa? Lek dadi imam iku sing apik, makmume yo ben kerasan. Ngoten. Lek umpama gak iso dadi imam, ya wis, ayo maca Quran. Lek iso angin-angin samanane, lek gak iso gak angin-angin samanane gak apa. Terus iso gak iso maca Quran, iso mencetal-cetal, ya ora apa-apa. Kok umpama cetal-cetal gak iso apa-apa, men iso alif lam mim, wis maca alif lam mim gak apa-apa nasibe.
Ya muni jalu alif lam mim. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Aku iki lho kono pewangi teko wong waqiah napa surat Tabarok kaya iso teko alif lam mim gak teko. Jarene alif lam teka ala wahyu alif lam belum huruf nuntuti akeh. Lho niki makane hikmahe lho niki pun syuruke. Hikmahe maca Quran niku boten namung saged maringi syafaat. Terakhir niku ten Quran niku enten ayat bunyinya ngeten. Ma huwa syifa'u wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u. Kami ini menurunkan Al-Qur'an, di dalamnya itu ada syifa. Syifa niku obat. Syifa niki nek dijabarno kalian mufasir kados tafsir sing kula sampai akan mau tafsir At-Tahrir wa Tanwir sing ditulis kalian Ibnu Asyur. Syifa niki tombo niki bisa dua. Bisa fisik, bisa bersifat mental. Nggih. Ini kula lanjut nomorane. Nggih. Dasar ini. Kula mesti pane ya. Kula betul ultimatum bisa kula. Boleh. Dados obat sing dijelaskan Quran niku iso nggawa obat niku bisa fisik, bisa mental. Fisik buktine napa? Buktine ngeten. Suatu ketika sahabat mau melakukan perang Syariah. Di tengah jalan dia mampir di sebuah kabilah. Di situ kemudian sahabat itu didatangi oleh pimpinan kabilah. Nenok ini kepala desa lah gampangan. Sahabat, iki lho ana anggota masyarakatku sing dipatok ular kobra. Ayo tambahno. Akhirnya sama sahabat, karena sahabat dia bukan seorang tabib, bukan seorang dokter, akhirnya dia ingat, wah kita ini punya Quran, maka dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Pengalaman dan sembuh. Pengalaman itu kemudian sekembalinya dari perang diceritakan kepada Rasulullah SAW dan kata Rasulullah, oke, no problem, nggak masalah. Kalau Nabi sudah mengatakan no problem, berarti kan itu takrirun Nabi, ketetapan Nabi, karena Nabi mendiamkannya. Seumpama itu tidak diperbolehkan, maka Nabi akan bilang meniman ojo lakoni. Tapi enggak, hadisnya enggak, Nabi pun diam. Dan penjelasan seperti ini itu hampir ada dalam setiap tafsir menjelaskan surat Al-Fatihah. Mafatihul Ghaib ngeten. Nggih. Surat nama malih, asalkan jangan surat tanah lho. Nggih. Niku enten sedaya, niku pun dijelaskan dalam kitab-kitab itu obat secara fisik. Ada lagi, nggih. Di barat itu ada penelitian. Orang kena schizophrenia, nggih. Penyakit schizophrenia ngertos nggih? Gak iso turu. Gelisah gak iso turu itu penyakit schizophrenia bengi gak iso turu kelam. Iya nek kangen pacare gak apa-apa, gak jelas sih sing dikangen. Kelam kalau gak iso turu gelisah. Itu schizophrenia. Nah, treatmentnya apa? Dibagi dua kelompok. Satu dikasih obat, satu dikasih obat sama dibacakan surat dalam Al-Qur'an. Mana yang disebut pertama? Yang dibacakan Al-Quran. Itu di barat. Kemudian ada penyakit-penyakit mental. Penyakit mental, saat ini penyakit arek saat ini apa? Mental health. Arek saat ini itu gampang tersinggung, terus sangat individualis, wes macam-macam. Lho niku penyakit. Nek basane Imam Ghazali ten gone awake dhewe niku enten amrodul qulub, ana penyakit ati. Termasuk hasud, termasuk iri dengki, termasuk sombong, termasuk kikir. Niku amrodul qulub. Lho niku torene para mufasir, kalau kita sering-sering membaca Al-Qur'an, maka penyakit-penyakit seperti itu bisa diminimalisir. Makanya kenapa Sayyidina Ali di dalam kitab Nasihatul Ibad itu mengatakan begini, dikutip oleh Imam Nawawi, ada 3 hal yang bisa semakin menambah kecerdasan dan bisa menghilangkan toksin dalam tubuh. Salah satunya adalah qiraatul Quran atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu bisa menjadi treatment, salah satu dari 3 hal yang bisa semakin menambah kecerdasan seseorang dan bisa menghilangkan atau mengurangi toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Bagaimana rasionalisasinya terkait dengan kesehatan? Serahkan saja sama ahlinya. Saya bukan seorang dokter.
Tetapi hasil penelitian membuktikan treatment pembacaan Al-Quran yang diberikan kepada orang yang sakit itu berdampak lebih cepat positif daripada yang tidak. Cekap semanten atur kula menawi wonten hal-hal ingkang nggih monggo. Silakan Bu. Saya nggak hafal Bu, tapi kalau di Google sekarang itu ditulis azawan nazilu minal Qur'an ma huwa syifaa pasti akan keluar. Saya memang hafal beberapa juz, tapi gimana? Lah iya, saya nggak hafal surat apa. Tetapi kalau saya hafal ayatnya tapi nggak hafal suratnya. Tapi kalau misalnya kalau ada yang bawa HP dimasukkan di HP, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Terus nanti dicari lagi misalnya innal insana khuliqa halu'a. Saya nggak hafal kalau ayat berapa itu nggak hafal. Terus terang saja. Tapi saya bukan berarti terus itu nggak Al-Quran. Dicek aja sekarang, zaman sekarang kan zamannya lebih canggih. Jadi dibuka di situ, nanti apalagi kalau langsung buka kitabnya tafsir bisa dibuka di situ. Ya. Jadi ngapunten gitu. Saya nggak hafal suratnya, tapi saya hanya hafal ayatnya saja. Gitu nggih. Meskipun hadis juga begitu, ada kitab yang ditulis oleh orang barat namanya Winzin. Di situ misalnya kita masukkan hadis apa keluar. Ya, gitu. Jadi mohon maaf saya nggak hafal. Yang jelas kalau ada yang bawa, Mas bawa hafal nggak? Apa? Surat apa? Surat apa? Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82. Ya. Nanti kalau baca tafsirnya, ya kalau pengen ilmunya lebih luas, ya harus baca tafsir aslinya. Jangan baca terjemahannya. Karena tafsir asli itu beragam, ada yang sampai 22 jilid. Tafsir Al-Munir itu aja berapa 15 jilid. Kalau tafsir Jalalain ya hanya 1 jilid, 2 jilid. Tafsir Marhafid ya hanya 2 jilid. Tapi kalau tafsir Mafatihul Ghaib itu bisa sampai 20 jilid. Dan 1 jilidnya itu 250 halaman. Kalau kita hanya jaga ngaji di masjid kayak begini 1 bulan sekali, ya nggak hatam-hatam sampai mati. Ya. Nah caranya gimana? Maka idealnya kalau kita pengen paham agama penuh mondok, itu harus sejak muda. Kalau tua-tua seperti segini, ya nggak cukup waktunya. Saya aja ngaji di Watu Gong itu ngaji kitab Nasihatul Ibad yang itu hanya sekitar 150 halaman, itu 6 tahun baru khatam. 6 tahun. Itu belum lagi misalnya saya pas nggak bisa, saya pas ada acara lain. Jadi ya majelis-majelis seperti ini itu penting ya dalam konteks kita semakin memperkaya. Nah untuk kejelasan tadi ayat, ya saya nggak hafal ayat apa, surat apa itu, tetapi coba gunakan kecanggihan teknologi yang sekarang ini semakin canggih. Masukkan saja di Google, apapun yang kita cari ada, mulai yang bagus sampai tidak bagus ada semua. Jadi sekarang itu manusia itu kalah dengan Syekhuna al-Google, kalah dengan Kiai Haji Google. Iya. Dunia pendidikan sekarang ini betul-betul disrupsi. Sudah ada sekarang AI. Ya, di HP saya itu ada AI. Halo AI, tahukah Anda? Itu kenal mesti. Asalkan data kita ada terekam di dunia digital, pasti terekam. Kecuali yang nggak pernah masuk dunia digital, mesti maaf, saya tidak tahu Anda. Tapi kalau selagi yang kita cari itu semuanya ada di data BIM, insya Allah akan ada. Itu gitu. Jadi nomor surat Al-Isra yang satunya itu di juz 28, kalau innal insana khuliqa halu'a, tapi lupa saya ayatnya, tapi suratnya saya lupa. Mungkin itu kalau ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Kalau ada hal yang baik, mari kita
laksanakan dan kita pahami dengan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan dan diberkahi, dan anak turun kita dijadikan anak turun yang soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wadinal husna